Oh ada. Kayaknya saya kurang cocok kainnya. Nah, ini bisa dipayet Halo gitu. Karlina. Lebih rame biar. Hai Do. Desa, kok kamu ada di sini? Iya, saya lagi mesen baju. Dia loh yang ngedesain, bagus banget. Lihat deh. Ini loh yang buat dipakai di acara ulang tahun perkawinan kita. Bagus kan? Lihat deh. Kau kan permaisuriku. Wah, Mas Hendro, ada apa nih pagi-pagi datang kemari? Begini Mas, sekarang terserah Mas Jafar mau bicara apa saja. Saya sudah siap, karena rencana kita menjodohkan Ari dengan Kalina tidak akan pernah terjadi. Loh, kenapa? Kalina meninggalkan rumah, Mas. Itu dilaksanakan karena ternyata Kalina tidak mencintai Ari. Saya memang merasa terhina atas perlakuan Karlina ini. Ya, tapi apa boleh buat. Karena Ari sudah menerimanya. Dan saya pikir Ari cukup dewasa dan nampaknya dia tidak kecewa. Lalu, bagaimana dengan hubungan kerja kita, Mas? Mas nggak usah khawatir. Mas tetap bisa bekerja seperti biasa. Dan masalah hubungan kita tidak berubah seperti biasa. Alhamdulillah. Terima kasih sekali, Mas. Nah, sebaiknya Mas Hendro cepat cari Karlina. Oh ya, Mas. Silakan duduk. Di sini, Pak. Ya. Enak juga. Kalian apa sudah tahu kenapa saya panggil kemari? Belum, Pak. Saya mau memberitahu pada kalian bahwa Renaldi sudah saya pecat. Sudah pecat, Pak? Benar? Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi karena itu, sementara ini kan di sini tidak ada wakil direktur. Jadi saya akan mengangkat kalian bertiga menjadi wakil direktur. Wakil direktur, Pak. Aduh, jangan nangis. Sebagai wakil direktur, kalian kan juga butuh kendaraan, ya nggak? Nah, kalau kamu butuh kendaraan apa? Biar sesuai dengan jabatan wakil direktur, Pak. Saya minta sedan aja, Pak. Sedan, bagus. Dan kamu, Monar? Begini, Pak. Sejak kecil itu, Pak, saya selalu mendambakan mobil Jeep, Pak, yang warnanya hijau tentara. Jeep. Jeep, Pak. Jeep apa Jeep? Ya, Jeep lah, Pak. Jeep. Ya, kalau Jeep saya tahu. Ya. Dan kamu? Saya minta bus, Pak. Itu apa bus? Biar bisa disewain buat demonstrasi, Pak. Ya, masuk. Assalamualaikum Pak Baskoro. Bayu, Momon. Ayo, masuk. Duduk dulu. Saya masih ada urusan sama karyawan saya sebentar ya. Permisi Bapak-bapak. Permisi Pak. Sebagai wakil direktur, kalian sudah mendapat kendaraan. Tapi kalian kan juga butuh rumah tinggal yang layak. Ya, betul, Pak. Jadi kalau kalian mau, kalian boleh tinggal di rumah tempat Renaldi kemarin tempati.
pindah, Pak. Benar, Pak. Semangat. Tapi kalian harus menyelidiki hantu yang 3 itu. Apa kalian sudah dapat? Ini Pak, Mr. Munir. Gimana Munir? Ini Pak, setelah saya selidiki mulai sudut kanan, sudut luar, sudut kiri, nggak ada Pak. Itu fitnah Pak. Jadi siapa yang menakut-nakut saya itu? Nah, ini adalah orang yang super sirik Pak. Betul. Orang super sirik. Sirik Pak. Pak Baskoro, sepengetahuan saya, orang-orang yang jadi hantu yang membuat takut Pak Baskoro itu, ya orang 3 ini, Pak. Apa? Orang bertiga ini? Iya, Pak. Orang mereka pulangnya minta dianterin ke pangkalan ojek kok. Oh. Kalau begitu, fasilitas yang saya berikan tadi saya cabut kembali. Dan mulai hari ini, kalian bertiga saya pecat. Hah? Dipecat, Pak? Pecat, Pak. Iya. Ada apa lagi kalian berdua ini? Bukan semuanya sudah beres? Begini, Pak Baskoro. Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang jujur dan setia kawan. Untuk itulah kami mencontoh para pemimpin bangsa ini, Pak. Kami tidak rela membiarkan Renaldi hidup sendirian. Dan kami ini teman-teman yang kompak, Pak. Kami berniat untuk meninggalkan rumah itu, Pak Baskoro. Kedatangan kami berdua ke sini untuk menyatakan rasa terima kasih kami yang sangat besar kepada Pak Baskoro. Apa kalian sudah pikir-pikir mau meninggalkan rumah itu? Ini hati nurani yang berbicara, Pak. Oh. Lalu, apalagi kata hati nurani kalian yang perlu saya dengarkan lagi? Uang transport kali ya, Pak. Iya. Berarti, tolong ke ruangan saya, ya. Bener, kita dipecat ini. Pecat ya? Jadi dipecat. Jadi. Pak, kita jadi dipecat, Pak. Betul. Ada apa, Pak? Coba tolong kamu siapkan cek 1,5 juta dan bilang sama supir, tolong antarkan mereka ke rumah, ya. Satu lagi, apa kamu sudah tahu kalau Renaldi sudah saya pecat dari kantor ini? Apa? Bapak pecat? Iya. Aduh, Pak. Apalah artinya hidup saya ini tanpa Renaldi, Pak? Kalau Renaldi dipecat, saya juga ingin mundurkan diri, Pak. Bukan anak saya saja yang jadi korban. Berti sekretaris saya pun jadi korban Renaldi bajingan itu. Kau kan permaisuriku. Saya tuh merasa betah bekerja di sini. Saya merasa kalau tempat ini tempat yang paling tepat untuk saya bekerja. Tapi hari ini adalah hari terakhir saya bekerja di sini. Sebenarnya saya berat sekali mau ninggalin tempat ini. Tapi saya harus. Kalian kan tahu sendiri masalahnya apa. Saya harap kalian tetap bekerja dengan baik dengan pimpinan nanti yang baru, ya. Lalu Ibu mau kerja di mana? Mungkin saya akan kembali lagi ke tempat kerja saya yang dulu. Saya merasa kalau di tempat itu saya merasa nyaman sama damai. Ya, saya harus pergi sekarang. Kalian baik-baik semuanya ya. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Karlina, saya mohon maaf. Bukan maksud hati saya untuk mempermainkan perasaan kamu. Apa yang saya lakukan selama ini karena saya menyayangi kamu. Aldo, kamu nggak pernah bilang kalau kamu tuh sebenarnya udah nikah. Kalau aja saya tahu, hubungan kita nggak akan sejauh ini. Udahlah, Do. Lebih baik saya mengundurkan diri dari butik ini. Saya nggak mau lagi ada di sini. Saya mau kerja di tempat saya yang lama. Jangan, Karlina. Kamu jangan tinggalkan tempat ini. Karena saya sangat mencintai kamu. Kamu bilang mencintai saya. Kamu tahu kamu nggak pantas ngomong seperti itu. Yang pantas kamu cintai adalah istri kamu sendiri, Aldo. Istri saya sudah minta cerai. Jadi tidak ada masalah di antara kita, kan? Saya nggak nyangka, saya benar-benar nggak nyangka. Enteng banget kamu ngomong kayak gitu, Do. Saya ini perempuan, Do. Saya punya perasaan, begitu juga istri kamu. Seandainya saya jadi istri kamu, saya nggak rela, saya nggak akan bisa rela kalau kamu mencintai wanita lain. Udahlah. Udah nggak ada gunanya lagi kalau kita ngomongin soal ini, nggak akan ada habisnya. Lebih baik saya pergi. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya permisi. Ini di sini, ini di sini. Oke nih, beres nih kayaknya. Nih, dipotong-potong sebentar ya. Ya ampun Ibu, ini baru selesai. Sekarang udah dijejelin lagi. Saya kapan istirahatnya? Sudah. Sekarang kembali ke persoalan semula. Apaan persoalannya? Setelah tahu Aldo beristri, Karlina gimana sikapnya? Ibu boro-boro bersikap. Tadi malam saya tanyain itu dia diam aja, tapi tadi pagi dia berangkat kerja, Ibu. Puas. Kasihan sekali ya, Num. Banyak sekali cobaan yang dihadapinya. Sudah bapaknya itu memaksa dia kawin sama orang lain. Dia takut sama pria yang namanya Anton. Sekarang Aldo lagi. Ibu tuh takut loh, Num, kalau dia tuh nggak tabah. Dan dia nggak tentram kerja di sana. Iya, Bu. Makanya, Num, tolong ya, kamu bujuk dia supaya dia mau kerja di sini lagi, ya? Nah, kalau itu saya setuju, Bu. Kan kalau di sini ada Ibu yang bisa membantu secara moral, membantu secara dukungan gitu loh, Bu. Jadi kalau misalnya Karlina ada rencana untuk bunuh diri, Ibu kan bisa membantu untuk menunda. Kapan? Besok, terus lusa, atau minggu depan. Gitu, Jangan Bu. bercanda, ini serius. Sekarang cepat-cepat kamu ke sana, bujuk dia seperti apa yang Ibu pesankan, ya? Ya. Karlina! Ibu, apa kabar? Baik. Kangen. Sama, Ibu juga kangen. Ibu, apa kabar? Baik. Karlina gimana? Alhamdulillah, Karlina baik-baik aja. Tapi Ibu tahu, kamu banyak masalah kan? Namanya juga orang hidup, pasti punya masalah. Ya wis, yuk kita masuk Iya, ngobrol ya. Karlina mana? Baru aja ke toko bunga. Ya, orang disusulin. Malah duluan dia. Ini dia Karlinanya ada? Ngapain lo nyari-nyari Karlina? Lo nggak mikirin apa perasaan gue yang udah 3 hari pakai baju muslim ketutup semua, itu kepanasan, keringetan udah sampai sumuk semua, lo nggak
Justru saya datang ke sini untuk minta maaf dengan Karlina. Saya tidak bermaksud menjadi duri dalam daging dalam kehidupan Karlina. Sebetulnya, saya juga tidak setuju dalam perjodohan ini. Oh, lo dijodohin? Betul. Terus nggak jadi? Iya, enggak. Oh, berarti sekarang masih kosong dong. Berarti gue punya harapan dong. Terus hubungan kita berdua gimana? Urusan apa? Ya, kata Karlina, lo kan suka sama gue. Gue udah sampai berubah. Lo katanya suka sama perempuan yang baik-baik. Terus semuanya ditutup-tutupin. Udah, semuanya udah dirubah. Masa sih nggak suka sama saya? Maaf ya, saya tidak pernah tahu masalah itu. Aduh, Karlina. Udah punya banyak masalah masih juga ngerjain gue. Gimana sih nih? Aduh, Ari, gimana dong gue? Aduh, gue masa nggak punya kerjaan? Masa gue begini terus? Kau kan permaisuriku. Pak Anton, apa sih yang dijanjikan Karlina? Sampai begitu Pak Anton ngotot cari Karlina. Itu urusan pribadi saya. Sekarang bagaimana caranya lagi untuk menemukan wanita yang bernama Karlina itu? Oke. Silakan. Saya mau di sini aja. Kok tumben Pak sendirian? Biasa dengan wanita yang cantik itu. Itu bukan urusan kamu. Yang penting sekarang buatkan makanan yang paling saya suka. Karena saya kalau lagi patah hati, bawaannya lapar dulu. Aldo. Aldo kan? Fauzan. Apa kabar? Baik. Sendiri? Ya, sendiri. Yuk, gabung sama kita yuk. Oh ya, Anton. Kenalkan dulu, ini teman saya. Anton. Ayo, silakan. Oh, makasih. Aldo ini teman saya waktu SMA. Sekarang dia sudah jadi bos besar. Biasa aja. Oh iya, tadi aku dengar kamu sedang patah hati ya? Kayak anak ABG aja. Gimana sih ceritanya? Itu yang gua nggak ngerti. Tapi gimana ya? Gua udah suka, nggak taunya apa? Ketahuan bini gue. Wah, menarik juga cerita lu tuh. Gimana? Gadis itu sih emang cantik banget. Ya mula-mula gue sih biasa-biasa aja sama dia. Tapi lama-lama gue jatuh cinta juga sama Karlina. Ibu, makasih banyak Karlina udah diterima lagi sama Ibu di sini. Ya semoga Karlina bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Semoga Karlina tidak dihantui oleh masalah-masalah Karlina yang lalu. Aldo, Anton. Ibu ya doain Karlina ya. Ya syukurlah. Jadi ibu sekarang nggak kesepian lagi. Karena kamu adalah... Karlina, sahabat apa sih di kau? Kenapa ngerjain gue terus? Sampai kapan lu mau sampai kayak gini sih Karlina? Tadi gue ketemu Ari di butik dan ternyata katanya dia nggak tahu apa-apa mengenai perjodohan gue sama dia. Dia nggak tahu kalau dia suka sama gue atau suka sama dia. Gimana nih Karlina? Lu mau ngerjain gue sampai kapan? Sudah. Kenapa kamu jadi mentak-mentak, jadi marah-marah sama Karlina? Abis saya sebel bu sama dia, Ibu. Dia itu disuruh ibu pindah sini maksudnya biar tenang. Tapi kamu kok malah mentak-mentak begitu? Kasihan dia. Nanti secara kejiwaan dia bisa terganggu. Iya sih Bu, tapi Ibu jangan dukung-dukung banget sih Bu. Ya, saya kan sebel sama dia Bu, Ibu juga mesti dukung saya dong Bu. Iya, sudah. Terganggu kejiwaannya nanti. Iya. Ya udah gini aja Bu. Saya kan lagi musuhan sama dia. Jadi saya mau mogok ngomong sama dia selama 15 menit. Dan sekarang ada surat dari istrinya Aldo. Ibu aja yang kasihin ya Bu. Soalnya saya lagi musuhan. Terus bilangin juga tadi Ari datang katanya mau membatalkan mengenai perjodohan itu. Dan sekarang saya akan keluar dulu. Nanti saya akan kembali 12:04. 15 menit dari sekarang ya Bu ya. Dah. Aduh, ini anak udah cerewet, bandel.
Sudahlah kan, jangan dipikirin ngomong dia tadi, ya. Memang dia biasa begitu. Ini suratnya. Iya, makasih Bu ya. Ibu masuk dulu ya. Iya. Beberapa tahun belakangan, Aldo mulai mengisi waktunya dengan menyibukkan diri di kantor. Saya mengerti, mungkin itu salah satu cara untuk mengusir kerinduannya untuk memiliki anak. Saya tidak menyalahkan kamu hadir dalam kehidupan Aldo, karena saya sadar akan kekurangan saya. Wajar jika Aldo mencintai kamu. Kamu cantik, dan mungkin kamu bisa mewujudkan impiannya untuk memberikan Aldo keturunan. Saya ikhlas jika Aldo ingin menikahi kamu. Sekarang, semua keputusan ada di tangan kamu. Kita sama-sama perempuan. Saya dan kamu masing-masing punya perasaan. Dan saya percaya, nggak ada menang atau kalah dalam persoalan ini. Lisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karlina. Maafin Karlina. Udah. Maafin Karlina ya Pak ya. Sudah Karlina, jangan begitu. Saya yang harus minta maaf sama Karlina. Duduk. Bapaklah yang harus minta maaf sama kamu, Karlina. Kamu tidak salah. Sebagai anak, Bapak tidak memberikan kebebasan sama kamu untuk menikah dengan orang yang kamu cintai. Sekarang apa rencana kamu? Gak ada, Pak. Orang yang saya cintai udah pergi. Sudahlah. Yang penting buat Bapak, kamu jangan tinggalkan rumah ini lagi. Iya, tapi saya mau Bapak janji sama Karlina. Tolong jangan minum lagi, Pak. Jangan mabuk lagi, ya. Iya. permaisuriku. Soal harga kita sudah bicarakan sama Pak Anton. Nggak ada masalah. Oke, kalau begitu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan. Terima kasih. Siapa di antara kalian yang sudah pernah bunuh orang? Saya, Pak. Saya juga, Pak. Dua-duanya? Iya, Pak. Tugas kalian tidak sampai sejauh itu. Saya hanya minta kalian untuk membawa wanita yang bernama Karlina ke hadapan saya. Baik, Pak. Saya sudah mendapatkan informasi mengenai keberadaan wanita itu. Untuk sementara, tolong cek kebenaran informasi itu. Pak, kalau sudah ada informasi, untuk apa buang waktu lagi? Lebih cepat, lebih baik, Pak. Ya, terserah kalian. Kalian kan yang lebih pengalaman dalam hal ini. Gimana teman-teman ini? Matahari sudah di tengah. Dah. Kemana lagi kita ngelamar ya? Udah, istirahat dulu. Capek. Apa? Kita ke kantor sana aja yuk. Saya sudah mulai masuk dari departemen A sampai departemen Z. Pabrik sana, pabrik sini.
Bengkel sana, bengkel sini, ternyata nonsen. Nir, kayaknya jalan terakhir kita ke Pertamina, Nir. Pertamina, mau ndak kalian bagian luar? Hah? Pertamina bagian luar yang selalu berteriak, nyak, nyak. Mau ndak? Juga sih. Nah, satu-satunya jalan terakhir adalah ini. Sudah saya siapkan, langsung jreng. Maksud lu? Ngamen. Ya ngamen lah. Nir, secara moral kita tuh masih wakil direktur. Masa ngamen yang enggak aja lo? Ini pakaian batik buat kondangan ini. Jangan bicara soal moral, gengsi, dan lain sebagainya. Kalau perut tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau tidak dikasih makan. Justru kalau kita pakai batik, naik derajat kita sebagai pengamen. Iya juga sih, cuman malu, Nir. Uni, Yo, ambo makan cek nih. pakai apa? Ada ayam, rendang, harika komplit adanya. Daun singkong sama kuah-kuah aja. Udah, tukang parkir miskin lo angel. Wah, nah, minum serang dia yo. Silakan. Paling nyaman le juko apa de paling nyaman juko nener paling nyaman le noro sapa le paling nyaman noro kamoner Lirsa alir gong lirsa alir gong horas. Lo ketiga jadi paling ngamen. Siapa yang ngamen? Gue tahu. Lo pasti dipecat sama Baskoro kan? Gara-gara ketahuan jadi hantu. Jadi paling ngamen sekarang. Enak saja kalau ngomong. Jarang. Kita ini sedang latihan band. Celo, latihan band. Lanjut. Oi oi, ayam den lape. Oi oi, ayam den lape. Oi oi, ayam den lape. Oi oi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa di sini rumahnya Diana, Pak? Iya, betul, Bu. Saya orang tuanya. Ada apa, Bu? Pak, saya tahu anak saya salah dalam mengambil keputusan. Tapi kalau keadaannya sudah begini, Diana juga harus tanggung jawab, Pak. Aduh, satu persoalan belum selesai, sudah muncul persoalan baru lagi. Ya, silakan masuk ke dalam, Bu. Kita bicara di dalam, ya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Coba Ibu tolong jelaskan Ibu ini siapa dan ada masalah apa? Pak, saya ibunya Bingo, Pak. Bingo itu siapa, Bu? Bingo itu yang mencintai Diana, Pak. Pak, anak saya sudah berbuat apa saja untuk mendapatkan Diana. Tapi dia sangat kecewa, Pak. Ternyata Diana akan menikah. Dan sekarang anak saya itu pergi ke Amerika, Pak. Dan dia nggak mau kembali lagi. Pak, tolonglah, Pak. Bagaimana caranya? Saya ini nggak begitu jelas, Bu. Lebih baik Ibu bicara langsung sama Diana, ya. Saya panggilkan Diana. Sebentar ya, Bu.
Bu, di depan ada tamu, tolong ibu temenin dulu. Saya mau ngomong sama Diana, ya? Siapa? Ya udah, depan. Diana, Papa tahu kamu masih bersedih karena dikecewakan oleh Renaldi. Tapi Papa rasa penyebabnya juga kamu. Karena ada orang yang kecewa karena kamu. Apalagi sih, Pak? Bingo. Bingo itu kecewa karena cintanya tidak terbalas oleh kamu. Dan sekarang dia ke Amerika, tidak mau pulang ke Indonesia lagi. Ini apa lagi sih, Pak? Diana nggak ngerti deh. Apalagi Papa. Sekarang kamu jumpai dulu ibunya Bingo di depan itu, ya? Ada ibunya Bingo? Iya. Ayo. Setahu saya mereka tidak pacaran loh, Bu. Bingo baru mengantar Diana 1 kali, terus kirim surat 1 kali. Yang tadinya saya pikir isinya puisi. Tahu-tahu surat pembatalan kalau dia jadi kameramen. Loh, kameramen? Bu, anak saya itu mau jadi produser yang akan mengorbitkan Diana, Bu. Kalau soal itu saya tidak tahu. Udah lah, Nek. Ini udah jadi urusan Diana aja deh. Nenek masuk aja deh. Nenek tidak mau kalau kamu terus-terusan disalahin. Apa kabar, Tante? Baik, Diana. Diana, kenapa kamu memberi hati kepada Bingo? Sedangkan kamu sebentar lagi akan menikah. Sebenarnya saya nggak pernah memberi hati atau memberi harapan apa-apa sama Bingo, Tante. Mungkin Bingonya aja yang salah tanggap, Tante. Tapi ini juga semua salah kamu, Diana. Kenapa kamu nggak kasih tahu dia kalau kamu tuh akan menikah? Coba sekarang dia pergi, Diana. Aduh, Tante minta tolong. Bagaimana caranya supaya dia pulang? Tolonglah Diana. Soal mandi jelas sudah. Mau nggak mau kita mandi di kali. Sekarang tentang manajemen tidur, ya. Mengingat tempat tidurnya kecil dan cukup ditiduri 3 orang, jadi ini harus ada yang mengalah, ya. Gue, lu, sama lu Mon, ya, tidur di sini. Lu tidur di luar sama Ray, karena lu nggak bisa cari kontrakan yang bagus. Bengkak, kalau ngomong pakai otak lo ya. Kayak kebanyakan duit aja lo. Udah bagus juga gue talangin di tempat, gue disuruh tidur di luar. Udah lah, bawel lo. Lah, bawel. Ngalah. Besok ngesip. Bodoh. Bodoh. Makanya sekolah jadi nggak bodoh. Ah, susah. Rakyat jelata diaturnya susah. Ya nggak, Rey? Rey? Aduh, lu. Kalau anak kedutaan ngomong dicuekin begitu. Lu kenapa bengong? Gue tahu nih. Pasti lu nginget masa-masa indah sama Baskoro. Udah dah. Biasa tidur di rumah mewah, ya lu terimalah sekali lu tidur di rumah kutub begini. Rey. Lu budak ya? Lu kenapa sih? Kalau gue pikir-pikir, gue ini geblek banget. Gue mau aja selama ini dibodohin sama si Hanum, temennya Karlina. Coba kalau gue nggak termakan omongan dia, gue nggak bakal kayak gini. Ya lu kalau dibodohin, lu balas dong. Enggak.
Gue gak bakalan mau balas si suling yang namanya Hanum. Gue gak akan balas. Mesti gue yang ngerjain nih. Tuh preman-preman pada kemana? Mungkin dia udah pada pergi. Kerajinan banget. Gaji cuma segitu, nggak nambah. Gue bayangin deh, kalau ada si Karlina permaisuri gue, pasti pagi-pagi gue udah tawarin, Mas Rey mau kopi. Anak Rey, sebagai seorang laki-laki yang jantan, itu harus berani datang tanpa diolesi dengan keduniawian. Ibu percaya, Nak Rey, apa yang kamu lakukan dulu hanya tentang permainan Hanum. Nak Rey, kamu masih tetap punya harapan untuk mendapatkan Karlina. Percayalah. Betul juga kata Bu Marni. Gue mesti samperin Karlina sekarang. Gue utarain perasaan gue.